Jadi hari ini saya mau pergi ke rumah sakit. Jadi saya mau operasi. Sekarang saya berada di Istanbul Hospital. Saya habis operasi, yaitu operasi pengangkatan tupalopi karena tupalopi saya sudah menempel dua-duanya dan sudah rusak, jadi itu harus diangkat. Dan di sini saya ditemani oleh suami saya. Sambil nemenin saya di sini, dia lagi bekerja. Dia lagi sibuk. Dan di sini saya tadi operasinya jam 10 pagi. Dan sekarang udah jam 10 malam di Turki. Insyaallah saya cepat sembuh. Mohon doanya teman-teman agar saya bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Hai guys, hawanya sangat dingin, jadi saya tidak sanggup kedinginan. Jadi kita sudahi dulu jalan-jalan kita hari ini, dan saya sudah cukup bergerak hari ini. Saya rasa sudah cukup, dan sekarang mari kita kembali pulang. Ya, masih kelihatan belum sembuh total. Jadi saya habis operasi pengangkatan tupalopi 4 hari yang lalu. Jadi insyaallah sekarang udah membaik dan saya udah bisa jalan-jalan di sekeliling rumah, karena dokter juga menyarankan saya untuk banyak-banyak banyak bergerak sedikit tapi tidak mengangkat beban yang berat, karena saya habis dioperasi itu di 3 titik, yaitu 2 titik di bawah perut dan 1 titik di bawah pusat. Dan operasinya tidak terlalu besar, yaitu kira-kira 1 sentimeter, 1 sentimeter itulah kalau nggak salah kira-kira.
setelah operasi itu keluhannya perut. Jadi bagian perut dan bawah perut saya itu bengkak, dan itu sakitnya luar biasa karena saya tidak bisa mengeluarkan gas, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa ke toilet. Jadi itu sangat-sangat menyiksa, guys. Selain saya habis operasi, yaitu karena saya mempunyai penyakit mah saya kambuh, plus lagi dengan bekas habis operasi itu, jadi itu yang membuat sakit saya itu habis operasi itu 2 kali lipat. But insyaallah atas izin Allah yang Maha Kuasa, sekarang saya sudah sembuh, dan seperti yang kalian lihat saya bisa jalan-jalan di sekeliling rumah pelan-pelan. Tapi karena hawanya sangat dingin, jadi saya memilih untuk kembali ke rumah, dan saya akan membuat video tentang apa sih fungsi Tupalopi bagi wanita. Dan ditunggu ya guys, ikuti saya terus. Jadi sekarang saya mau kembali pulang. Ini di sini saya ingin berbagi informasi tentang apa sih itu Tupalopi, dan mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu apa sih Tupalopi itu dan apa sih fungsinya. Jadi pertama-tama mari kita mulai dengan penyebab yang akan membuat Tupalopi itu tersumbat atau menempel, yaitu penyebab tersumbatnya Tupalopi itu adalah pertama karena infeksi, atau kedua radang panggul, yang ketiga yaitu punya riwayat operasi di daerah sekitar rahim, atau misalnya usus buntu, pernah punya riwayat operasi usus buntu, tapi mungkin ada penyebabnya lebih banyak lagi. Jadi yang paling banyak yaitu karena infeksi. Dan apa sih fungsi dari Tupalopi itu di dalam tubuh? Jadi fungsi dari Tupalopi atau saluran sel telur di dalam tubuh khususnya wanita yaitu adalah berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan dari ovarium, dan pembuahan akan dilakukan di dalam Tupalopi, yaitu antara sperma dan sel telur. Dan setelah pembuahan, jadi Tupalopi akan membawa embrio itu ke dalam rahim sehingga sampai menempel di rahim. Jadi fungsi Tupalopi ini bagi setiap wanita itu sangat penting, karena kalau kalian sudah tidak memiliki Tupalopi seperti saya sekarang ini, karena kedua Tupalopi saya itu sudah diangkat, saya sudah tidak mungkin untuk bisa hamil lagi kecuali atas mukjizat dari Allah. Dan jadi untuk teman-teman yang punya riwayat sama seperti saya, sekarang itu teknologi sudah sangat-sangat maju. Jadi kalian tidak perlu sedih, kalian tidak perlu terpuruk, karena masih Tuhan berkehendak, masih banyak ada jalan kita untuk memiliki bayi lagi. Seperti halnya sekarang ada sistem bayi tabung. Jadi kalian bisa ikut program itu. Jika Allah berkehendak, insya Allah pasti kalian bisa punya anak. Banyak dari teman-teman yang sudah mendoakan saya agar saya cepat sembuh dan memberikan support kepada saya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman
semua yang sudah mendoakan saya dan mensupport saya. First, mungkin saya sedih. Saya sangat sedih ketika saya mendengar dari dokter kalau saya sudah tidak mungkin untuk mempunyai anak lagi dengan secara normal, hamil secara normal. Jadi itu sepertinya itu sungguh sangat membuat saya sedih. Tapi karena saya sudah mengenal dengan Allah, saya mengenal Islam, jadi saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur. Jadi saya tidak jatuh dan terpuruk begitu lama. Ya mungkin saya sedih, tapi di sedihnya saya cepat bisa bangkit karena saya ingat kalau setiap apapun yang berasal darinya itu akan kembali darinya, karena ini semua sudah menjadi takdir saya. Jadi saya hanya bisa ikhlas untuk menjalaninya. Saya hanya bisa berdoa dan terus mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Jika beliau berkehendak, beliau pasti memiliki rencana yang lebih indah di balik dari semua ini. Jika Tuhan sudah menghendaki saya akan memiliki anak, beliau akan menunjukkan jalannya, dan saya sangat percaya itu. Jadi karena itu mungkin kalau ditanya apakah saya sedih, jawabannya tidak 100%. Oke, mungkin saya sedih, tapi itu sedih saya cuma 10%. Ya kalau perbandingan seperti itulah. Karena saya itu selalu memiliki pegangan teguh di dalam hidup saya ini. Kalau semua ini, hidup ini cuma sementara. Kalau memang Tuhan berkehendak saya harus sakit, dan Tuhan berkehendak saya seperti sekarang, kedua tub saya diambil dan saya tidak mungkin mempunyai anak lagi, saya tidak mampu berbuat apa-apa kecuali saya menerima, mengikhlaskannya, karena ini sudah menjadi kehendak dari Allah. Jadi saya fine saja, dan I'm okay karena saya punya suami yang akan selalu mendukung saya, dan saya punya keluarga yang selalu mensupport saya. Dan alhamdulillah keluarga suami saya itu di sini. Jadi mereka tuh tipe orang yang modern. Kalau dibilang modern sih lebih tepatnya tipe orang yang selalu menyerahkan hidup ini itu kepada Sang Pencipta. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini itulah takdir, dan siapapun tidak bisa melawan takdir. Jadi mereka selalu mensupport saya, tidak perlu bersedih, jadi tidak perlu menyalahkan nasib, mereka tidak. Dan mereka selalu bilang kepada saya, jangan bersedih karena masih banyak ada jalan, dan percaya akan mukjizat Allah, karena mukjizat itu benar-benar ada, benar-benar saya pernah mengalami mukjizat itu. Jadi dimana saya mendapatkan kekuatan kalau Allah itu benar-benar ada. Dan di lain kesempatan nanti saya akan membahasnya.